Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan 5 soal yang berkaitan dengan kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk 5 soal yang saya sajikan itu saya akan membahas materi yang berkaitan dengan poin nomor 5, perumusan organisasi pengadaan, dan poin nomor 6, pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan. Baik, kita mulai soal nomor 1. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi pengadaan meliputi A. Adanya tujuan bersama, adanya 2 orang, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. B. Adanya tujuan bersama, adanya 3 orang atau lebih, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. C. Adanya tujuan, adanya 2 orang atau lebih, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. D. Adanya tujuan bersama, adanya 2 orang atau lebih, adanya kehendak untuk bekerja sama. E. Adanya tujuan bersama, adanya 2 orang atau lebih, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. Soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah E. Adanya tujuan bersama, adanya 2 orang atau lebih, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. Pembahasan unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi pengadaan. Nomor 1, adanya tujuan bersama. Artinya, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai bersama. Nomor 2, adanya 2 orang atau lebih. Artinya, organisasi minimal terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama. Nomor 3, adanya pembagian tugas. Artinya, tugas-tugas dalam organisasi harus dibagi secara jelas agar setiap anggota tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang nomor 4, adanya kehendak untuk bekerja sama. Artinya, setiap anggota organisasi harus memiliki kehendak dan kesediaan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan fungsi dari unit kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah A. Pengelolaan kontrak kerja, B. Pengelolaan sanggah dan aduan, C. Pengelolaan pengadaan barang / jasa, D. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, E. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang / jasa. Jawaban yang bukan adalah B. Pengelolaan sanggah dan aduan tidak termasuk dalam tugas dan fungsi utama dari UKPBJ. Pengelolaan sanggah dan aduan biasanya menjadi tanggung jawab tim atau unit khusus yang menangani penyelesaian sengketa dan pengaduan dalam proses pengadaan. Berikut ini tugas dan fungsi dari UKPBJ, yaitu A. Pengelolaan kontrak kerja. UKPBJ bertanggung jawab dalam pengelolaan kontrak kerja untuk memastikan bahwa kontrak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Pengelolaan pengadaan barang / jasa. UKPBJ bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa. Opsi D. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. UKPBJ mengelola layanan pengadaan yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dan opsi E. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang / jasa. UKPBJ berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian soal dan jawaban dari nomor 2. Soal nomor 3. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan / atau target. Sedangkan ketidakpastian dan kerugian merupakan, yaitu A. Karakteristik dampak risiko, B. Karakteristik risiko, C. Ciri dampak, D. Ciri risiko, E. Sumber risiko. Jawaban yang tepat adalah B. Karakteristik risiko. Pembahasan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan / atau target. Ketidakpastian dan kerugian merupakan karakteristik dari risiko itu sendiri. Risiko selalu melibatkan unsur ketidakpastian karena kita tidak bisa memprediksi dengan pasti apakah risiko tersebut akan terjadi atau tidak. Selain itu, risiko juga berkaitan dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi jika risiko tersebut benar-benar terwujud. Berikut alasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi A.
Karakteristik dampak risiko. Dampak risiko adalah konsekuensi yang terjadi jika risiko tersebut terwujud, tetapi ketidakpastian dan kerugian lebih tepat sebagai karakteristik dari risiko itu sendiri, bukan dari dampaknya. Opsi C, ciri dampak. Ini mengacu pada ciri-ciri dari hasil atau konsekuensi, tetapi tidak tepat untuk menggambarkan ketidakpastian dan kerugian sebagai ciri dampak. Opsi D, ciri risiko. Meskipun hampir benar, istilah yang lebih tepat adalah karakteristik risiko yang mencakup ketidakpastian dan kerugian. Dan opsi E, sumber risiko. Ini mengacu pada asal atau penyebab risiko, bukan pada karakteristik dari risiko itu sendiri. Demikian soal dan jawaban dari nomor 3. Soal nomor 4. PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kota C sedang menyusun spesifikasi teknis. Upaya yang dapat dilakukan oleh PPK untuk mengurangi risiko pada tahapan tersebut yaitu A. Melaksanakan evaluasi dokumen penawaran teknis, B. Menetapkan rencana umum pengadaan, C. Melakukan review dokumen persiapan pengadaan, D. Melakukan analisis pasar, E. Melakukan uji coba spesifikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan analisis pasar. Pembahasan. Ketika PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kota C sedang menyusun spesifikasi teknis, melakukan analisis pasar merupakan upaya penting untuk mengurangi risiko pada tahapan tersebut. Analisis pasar membantu PPK memahami kondisi pasar, ketersediaan produk atau jasa, harga yang wajar, serta potensi penyedia yang kompeten. Dengan informasi ini, PPK dapat menyusun spesifikasi teknis yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengadaan. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Melaksanakan evaluasi dokumen penawaran teknis. Ini merupakan tahap yang dilakukan setelah penawaran diterima, bukan pada tahap penyusunan spesifikasi teknis. Opsi B. RUP adalah langkah awal dalam perencanaan pengadaan, tetapi tidak spesifik dalam mengurangi risiko saat menyusun spesifikasi teknis. Opsi C. Ini penting, namun analisis pasar lebih spesifik dalam membantu menyusun spesifikasi teknis yang sesuai dan mengurangi risiko. Dan opsi E. Melakukan uji coba spesifikasi. Uji coba spesifikasi bisa membantu, tetapi analisis pasar lebih relevan dalam tahap awal penyusunan spesifikasi teknis untuk mengurangi risiko. Demikian soal dan jawaban dari nomor 4. Soal nomor 5. PPK melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan tanpa perlu memperhatikan A. Penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, B. Pengalaman dan hasil evaluasi kinerja penyedia dalam melakukan pengadaan barang /jasa pemerintah, C. Penggunaan produk dalam negeri dengan pertimbangan TKDN dan bobot manfaat perusahaan, D. Pemanfaatan barang /jasa hasil penelitian dalam negeri, E. Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan dengan melihat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. PPK dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan tidak perlu memperhatikan pengalaman dan hasil evaluasi kinerja penyedia dalam melakukan pengadaan barang /jasa pemerintah, karena perencanaan pengadaan lebih fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan pengadaan itu sendiri. Fokus utama dalam perencanaan pengadaan adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut alasan mengapa opsi lainnya harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Opsi A. Penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Ini penting untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi serta mendukung produk dalam negeri. Opsi C. Penggunaan produk dalam negeri dengan pertimbangan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan. Mendukung produk dalam negeri dan memastikan komponen dalam negeri digunakan. Opsi D. Pemanfaatan barang /jasa hasil penelitian dalam negeri. Penting untuk mendukung inovasi dan hasil penelitian dalam negeri. Dan opsi E. Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan dengan melihat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Artinya pengadaan berkelanjutan memastikan bahwa proses pengadaan memperhatikan keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demikian pembahasan 5 soal pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.